Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julhan Abdul Malik. Saya dari kelas TI 22A, ingin mengerjakan tugas sistem paralel dan terdistribusi di sesi 10. Berikut juga teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama Akmal Nur Fauzan dari kelas TI. Izin Next, memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadi Amar Fadilah. next. Izin memperkenalkan diri, saya Restu Ramdari. Oke, baik. Di sini kita terdiri dari satu kelompok, terdiri dari 4 orang, akan menjelaskan tentang distribusi file system. Next. Oke, apa itu sistem file terdistribusi? Atau disingkat dari DFS. Ini adalah sistem file yang tersebar di beberapa server file atau beberapa lokasi, seperti server file yang terletak di tempat fisik yang berbeda. File dapat diakses seolah-olah disimpan secara lokal dari perangkat apapun dan dari mana saja di jaringan. DFS ini juga memudahkan berbagi informasi dan file antar pengguna di jaringan dengan cara terkendali dan sah. Seperti itu. Next. Oke, dalam mengakses remote file atau akses RFA di dalam sistem berkas terdistribusi terdapat dua metode yang sering digunakan. Yang pertama dengan metode remote service, atau di sini dengan metode remote service juga. Yang pertama ada permintaan akses data dikirim ke server. Yang kedua, server melakukan akses ke data dan hasilnya di forward kembali ke klien. Itu untuk remote service. Ada juga yang kedua yang sering digunakan juga adalah dengan caching atau sistem cache. Ya, juga di sini ada yang pertama, bila data yang dibutuhkan belum disimpan ke cache, maka salinan data akan dibawakan ke server ke klien. Yang kedua, idenya adalah untuk menahan data yang baru saja diakses di cache sehingga akses yang berulang informasi yang sama dapat ditangani secara lokal. Jadi tidak perlu meloading lagi atau meminta ke server kembali. Yang terakhir, dengan demikian dapat mengurangi network traffic, namun masalah yang timbul adalah mengenai konsistensi cache, di mana seharusnya salinan cache tetap konsisten dengan file masternya. Seperti itu. Next, Akmal. Apa itu file? File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Tipe file, data. Di dalamnya itu ada karakter, numeric, sama binary. Kedua, program. Dan di sini ada atribut filenya, yaitu yang pertama nama, yaitu menentukan nama file yang dimaksud. Dua, tipe. Ketiga, lokasi, yaitu merupakan pointer atau penunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut. Berada 4, ukurannya yaitu ukuran file pada saat itu baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Kelima, waktu pembuatan dan identitas pembuat, yaitu menentukan kapan file terakhir yang dimodifikasi. Keenam, proteksi, berisi informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. Informasi lain tentang file. Ada atribut file yang telah ditunjukkan, dan juga ada struktur file juga, dan ada tipe file. Nah, di sini ada file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Dan di sini ada file system. File system merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. File system menyediakan mekanisme untuk menyimpan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi serta seluruh pengguna dari sistem komputer. Di sini file system terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kumpul file yang masing-masing menyimpan data-data yang berhubungan. Dan kedua, struktur directory yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Nah, di sini ada karakteristik file system nih. Yang di sini file system bertugas dalam organisasi storage, retrieval, atau memperbaiki penamaan, sharing, dan proteksi terhadap file. Di file dan kedua, file dikirim ke dalam disk atau non-volatile storage media lainnya. Ketiga, file meliputi data dan atribut. Keempat, file system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. Dan terakhir, file system juga bertanggung jawab untuk mengontrol dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Dan inilah contoh dari struktur file system. Oke.
kepada Fadia, silakan. Baik. Yang selanjutnya adalah desain dalam file service. Ada stateful, yaitu server menyimpan informasi tentang file yang terbuka dan posisi file sekarang. Kemudian ada open, dibuka sebelum akses dan kemudian ditutup. Lalu menyediakan file logs. Kemudian ada stateless, yang server tidak menyimpan state informasi. Kemudian operasi file harus mengandung semua yang diperlukan. Dapat dengan mudah direcovery apabila terjadi client ataupun server crash. Kemudian ada membutuhkan extra log server untuk mempertahankan state. Next, Mal. Kemudian untuk arsitekturnya, layanan flat file atau flat file service yang berfungsi untuk beroperasi pada isi file. Kemudian ada unique file identifier atau UFID. Kemudian ada layanan directory service yang menyediakan pemetaan antara nama sebagai teks ke UFIDs. Kemudian ada modul client menyediakan aplikasi untuk mengakses layanan file jarak jauh secara transparan. Kemudian menyimpan status state, open file, position, mengetahui lokasi jaringan dari flat file dan directory server. Next, Mal. Kemudian ada NFS atau Network File System. Network File System ini merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1984, dan NFS ini didefinisikan dalam RFC 1094, 1813 dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network serasa akses file di disk lokal. NFS ini merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. Tujuan dari NFS ini sendiri adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut. NFS ini didesain agar dapat beroperasi di lingkungan ataupun jaringan yang heterogen yang meliputi mesin, platform, sistem operasi, dan arsitektur jaringan. Nah, untuk protokol NFS ini umumnya menggunakan protokol Remote Procedure Call atau RPC yang berjalan di atas UDP dan membuat port UDP dengan port number 2049 untuk komunikasi antara klien dan server di dalam jaringan. Adapun operasi-operasi yang didukung oleh NFS ini adalah sebagai berikut. Pertama, mencari berkas di dalam directory. Kedua, membaca kumpulan directory. Ketiga, memanipulasi link dan directory. Keempat, mengakses atribut berkas. Dan kelima, membaca dan menulis berkas. Manfaat dari menggunakan NFS ini yaitu local workstation menggunakan ruang disk yang lebih kecil. Kemudian pemakai tidak harus membagi directory home pada setiap mesin di jaringan. Kemudian directory home ini dapat di-setup pada NFS, server, dan tersedia melalui jaringan. Device penyimpanan seperti floppy disk, CD-ROM drives, dan lain-lain dapat digunakan oleh mesin lainnya. Namun ada juga kelemahan dari menggunakan NFS ini, yaitu pertama, desain awal hanya untuk jaringan yang lokal dan tertutup. Kemudian security-nya dan congestion atau traffic yang tinggi bisa menyebabkan aksesnya yang lambat. Ya, dilanjut oleh Saudara Restu. Ya, Restu silakan. AFS atau Unreal File System, yaitu ada persamaan dan perbedaan antara AFS dan NFS, diantaranya persamaan. AFS sama seperti NFS, menyediakan akses menuju shared file secara transparan. Akses menuju ke file AFS adalah melalui normal Unix file primitives atau tanpa modifikasi atau rekompilasi. AFS compatible dengan NFS. Ada juga perbedaannya secara desain dan implementasi. AFS berbeda dengan NFS. Perbedaan utama, NFS didesain untuk dapat menangani aktif user dengan jumlah yang lebih banyak daripada distribusi file system yang lain. Karakter AFS mempunyai dua karakter desain yang unik. Yang pertama, wall file serving. Seluruh konten dari directory dan file dikirim kepada komputer klien oleh AFS server, atau di AFS 3, file yang ukurannya lebih dari 64 bit ditransfer dalam 64 kilobyte. Yang kedua, ada wall file caching atau kopi dari sebuah file yang telah ditransfer di komputer klien, disimpan dalam
Cache pada lokal disk. Cache di sini mengandung ratusan file yang sering dipakai di dalam sebuah komputer. Berikut ada kelemahan, mohon maaf, slide-nya. Kembalikan lagi. Nah, di sini ada kelemahan dari menggunakan NFS. Desain awal hanya untuk jaringan yang lokal dan tertutup. Yang kedua ada security. Yang ketiga ada congestion, yaitu traffic yang tinggi bisa menyebabkan akses lambat. Oke, next. Nah, selanjutnya ada access control dalam sistem file Unix. Hak akses diperiksa berdasarkan mode akses atau root, write, dan execute ketika membuka file. Dan yang kedua, identitas user diperiksa ketika login. Selanjutnya ada dalam sistem file terdistribusi. Ada beberapa, yaitu hak akses harus diperiksa pada server. RPC unprotected, dimungkinkan melakukan pemalsuan identitas, tapi ini merupakan risiko keamanan. Selanjutnya ada user ID, biasanya dikirim dengan setiap request dan stateless. Dan ada layanan directory. Tugas utama dari layanan directory adalah memetakan nama teks ke UFID. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk pengerjaan tugas SPT sesi 10. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.